Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim al-mannan, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi anzalallahu alaihi al-Quran wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa an. Amma ba'd. Para habaib yang kami cintai, yang kami hormati, para kiai, para ulama, para asatidz yang kami muliakan, para jamaah sekalian, jamaah mujahadah 12 hari bermaulid, bersalawat kepada Nabi di Masjid Taufik, semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan di dalam majlis mujahadah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita telah sampai di hari ke-7 dari mujahadah yang kita niatkan 12 hari di Masjid Taufik ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai khatam dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apabila kita telah mengikuti mujahadah sampai hari ke-7 ini, maka kita insya Allah sudah merasakan manisnya dan lezatnya seseorang apabila memiliki hubungan batin dan hati dengan kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu penting saudara-saudara, kita selalu meningkatkan rasa hubungan kita dengan Rasul, rasa ta'alluq. Di dalam bahasa Al-Habib Ali tadi, da'it ta'alluq bihadhil hadratil karimah. Bagaimana caranya kita itu punya ikatan batin dengan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ikatan batin. Yani ada satu rasa di hati kita selalu ingat Nabi. Selalu kita ada cantolan dengan kanjeng Nabi. Kita ada rasa bahwa kita selalu bersama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Bagaimana kita bisa terlepas dari Rasul? Kita itu di dalam ibadah kita enggak pernah lepas dari Rasul. Dan Allah bersama Rasul itu tidak bisa dipisah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah selalu wa man yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, disebut yu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kemudian syariat-syariat kita lihat tuh, azan disebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak bisa-bisa itu nama Rasul dengan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita salat tahiyat nih, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebut lagi nama Nabi. Kemudian dalam amal-amal sampai kita berdoa, kalau kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu doa kita ini terkatung-katung di langit kalau enggak didorong dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa mu'allak, ya, doa itu terkatung-katung di langit, enggak bisa nembus langit sebelum didorong dengan ruh yang hebat ini, ruhnya Nabi SAW, dengan kita bersholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Maka kita ini nggak bisa lepas dari Nabi, nggak bisa. Hati kita itu harus bersambung dengan Nabi, ingat Nabi. Ya. Majelis kalau di situ kita duduk, dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, sahabat, jangan lupa di situ disebut Nabi dan dibacakan sholawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Minim-minim kalau kita mau bubaran, habis duduk sama keluarga, sama istri, yuk kita mau masing-masing aktivitas, kita akhiri dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebab Rasulullah berkata, ma jalasa qaumun majlisan walam yusallu alayya fi dhalikal majlis illa kanat alaihim tiratan yaumul qiyamah atau kama qala. Tidak ada satu orang atau satu kelompok duduk di suatu majlis, mungkin mereka ngobrol apa, bicara apa, dan di majlis itu mereka enggak sholawat kepadaku walaupun satu kali, kecuali majlis itu menjadi kerugian di hari kiamat. Maka kita kalau duduk sama teman-teman, sama istri, sama anak, sama keluarga,
Ustadz Al-Yakin kalau dulu sama istri-istrinya harus harus diakhiri dengan sholawat, gitu. Dengan sholawat. Mau pisah, sallu ala Nabi Muhammad. Mau bubaran, Allahumma salli ala Muhammad. Pokoknya harus ada sholawatnya. Sebab kata Nabi, kalau enggak ada sholawatnya majlis, maka majlis itu menjadi kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu kita semakin kuatkan ta'alluq kita, ikatan batin kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak apa? Bersolawat, bukan hanya di majlis mujahadah ini. Kita sambil aktivitas di kantor, kita sambil aktivitas di rumah, perbanyak solawat, perbanyak solawat. Solawat yang ringan saja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya, ini sebab sudah jelas hadis Nabi. Kalau kita mau tahu rahasia ending kita nanti sampai di mana toh prestasi kita di hari kiamat dengan segala nikmat yang kita dapat, ada pejabat, ada rakyat, ada ulama, ada umat, ada siapapun, ada habib, ada kiai, ada santri, ada wali. Ini semua endingnya nanti akan ketemu di hari kiamat dan kita kepengen tahu kelas kita di mana. Ya, ukurannya sholawat. Nabi Allahumma salli ala Muhammad kasih kita medan perlombaan. Kata beliau, awlan nas bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat tempatnya dengan aku di surga nanti, di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini nggak pakai tempat, dimanapun sholawatlah kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian lebih indah lagi, kalau kita sudah memperbanyak sholawat, itu nanti membawa satu bias yang energi positif yang dahsyat. Apa itu? Kita terdorong untuk meneladani beliau, mencontoh beliau. Kan malu orang kalau mengaku cinta Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, tapi akhlaknya nggak niru Nabi, malu dia. Maka terdorong dengan banyaknya sholawat, dengan banyaknya sholawat dia cinta Nabi tadi, terdoronglah badannya untuk mengikuti Nabi. Maka dia menjadi manusia yang meneladani Nabi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Bangun tidur langsung ingat Nabi dia. Nabi kalau bangun tidur gimana? Langsung zikir dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan doa-doa yang lain. Nanti kemudian dia kamar mandi, waktu masuk kamar mandi ingat Nabi. Nabi kalau mau kamar mandi baca doa, Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Bismillah, masuk. Di kamar mandi cara berbersihnya, cara istinjanya, dia ingat Nabi di hatinya, niru Nabi. Setiap gerak-geriknya keluar kamar mandi dia baca ingat Nabi. Ghufranak alhamdulilladzi adhaba 'anil adha. Kemudian dia mau ke masjid, dia mau keluar ke kantor, baca doa seperti Nabi ajarkan. Dia ketemu istri, ketemu anak, ketemu siapapun, ketika makan, ketika minum, ketika berdagang, ketika muamalah, hidup rumah tangga, sosial, masyarakat, selalu dia hatinya terikat Nabi, ingat Nabi, karena dia sudah punya ikatan batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini yang lebih tinggi lagi, di samping banyak sholawat kepada Nabi, begitu hidupnya meneladani Nabi, ini lebih tinggi lagi. Ya, karena itu Nabi juga memberikan satu penjelasan, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat tempatnya nanti di hari kiamat atau di surga dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Loh, tadi katanya banyak sholawatnya, ini kok banyak paling bagus akhlaknya, kok beda? Bukan beda, karena itu Rasulullah ingin memberikan isyarah, orang yang paling banyak sholawat maka dia menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi isyaratnya Nabi, orang yang paling banyak sholawatnya, hobi sholawat kepada Nabi, maka dia otomatis orang yang paling bagus akhlaknya dan dia paling senang meniru Nabi. Itu isyarah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sholawat itu cahaya dan dia mendidik, Pak, mendidik. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama, as-shalih ala Nabi fi akhir zaman syekh man la syaikhalah. Di hari akhir, zaman-zaman akhir nanti kayak zaman kita ini, mencari guru yang standar hebat, orang soleh itu angel. Ya,
guru yang betul-betul bisa membuka hati Anda menjadi orang yang dekat dengan Allah itu nggak gampang ya. Mursyid, thariqah atau orang guru yang betul-betul mumpuni bisa ngantar ke Anda di pintunya Allah itu nggak gampang. Mencari guru di akhir zaman sangat sulit ya, karena syarat-syarat guru ini banyak sekali. Kalau sampean turun ketemu guru yang sampean mantepi ya, yang sampean gondeli sampai akhirat nanti, maka solusinya adalah banyak sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. As-salat ala Nabi syekh man la syekh lahu. Perbanyak sholawat, ribuan tiap hari. Nanti bisa jadi panjenengan barokah sholawat itu jenengan ditemukan dengan guru jenengan, atau langsung guru jenengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kok langsung gurunya Nabi? Wah, bid'ah gitu. Orang begitu, bukan begitu. Ya, jadi maksudnya orang yang banyak sholawat kepada Nabi ribuan itu, dia akan mendapatkan suatu cahaya di mana hatinya itu terdorong untuk mengikuti Nabi, meneladani Nabi, sehingga dia terkontrol akhlaknya, amalnya. Ya, itu maksud daripada guru yang langsung Nabi. Atau juga dengan mimpi-mimpi. Ya, sering mimpi dia, kamu begini, nanti kamu begini, nanti begini. Dia dapat arahan langsung dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah Bapak Ibu, mari ya kita kuatkan ta'alluq hati kita ini dengan Rasulullah, sehingga nanti kita ada apa-apa itu langsung Rasulullah datang syafaat untuk kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ini saya kasih cerita apa itu tentang satu orang yang punya ta'alluq dengan Nabi ya. Satunya di zaman dulu, satunya zaman sekarang. Ada satu orang namanya Safinah. Safinah itu pembantunya Nabi, qadim ya. Dia cinta Nabi, asik dengan Nabi. Suatu ketika Safinah ini diminta oleh Nabi pergi untuk beli satu hajat, urusan. Rupa-rupanya Safinah ini pulang, dia tersesat jalan, gitu? Tersesat jalan, masuk ke hutan, bingung dia, muter-muter nggak ketemu jalan keluar. Di tengah-tengah dia bingung, mau pulang nggak tahu jalan, tiba-tiba ada macan yang mendekati dia, macan, gitu? Macan loh, gitu. Amin ya, ono macan mesem, hati-hati loh ya, oh cuma cedai loh ya. Ya, macan mesem, coba dicaplok sampean. Ya, ada macan itu mendekati dia macan itu gereng. Seperti orang menerkam, kepingin mau menerkam Safinah ini. Subhanallah, Safinah karena hatinya sudah terikat dengan Allah, terikat dengan Nabi, dia enggak, ya dia takut tapi dia ingat Allah, ingat Rasulullah. Hei macan, kamu kenal enggak dengan Rasulullah? Kamu kenal nggak dengan Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, yang namanya macan itu makhluknya Allah. Mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan depan dia, tiba-tiba dia tuh seperti kaget. Ya, si Safinah ini ngomong kepada macan tadi, kamu kenal nggak Rasulullah? Dia ini macan seperti kaget. Kemudian seperti wajahnya agak melunak-melunak. Ya, hai macan, kamu pasti kenal Nabi. Nabi ini adalah rahmatan lil alamin, penyayang bagi alam semesta, dan kamu termasuk makhluk yang dapat rahmatnya Allah. Ya, saya ini pembantunya Rasulullah. Gitu. Tiba-tiba itu macan manduk-manduk. Gitu. Cuma bayangin aku macan ya. Gitu. Macan itu manduk-manduk. Wah. Setelah itu kata Safinah, bagus kamu kenal Rasulullah, kamu beruntung kenal Rasulullah. Sekarang saya ini membeli hajatnya Rasulullah, saya diperintah Rasulullah, saya bingung mau pulang, kesesat ke dalam hutan ini. Kamu bisa bantuin saya apa enggak untuk saya keluar? Itu macan subhanallah oleh Allah dibimbing membalikkan badan. Kemudian dia megal-megol bokongnya gitu. Oh cuma bayangi aku gitu. Pokoknya aku ini nyontoki masalah cerita ini. Dia jalan gitu, sampai menunjukkan jalan keluar. Safinah ini sampai keluar dari hutan dengan selamat. Subhanallah. Itu Safinah. Safinah selamat dari bahaya macan dengan berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyebut nama Rasulullah, depannya macan, macan itu langsung taskhir, tunduk. Karena semua alam ini adalah milik Allah dan dijadikan tunduk dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mendapat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ada cerita kedua, ini zaman akhir ini zaman modern ini. Ada satu orang itu mau berangkat umroh. Dia itu ketinggalan rombongan, nggak dapat tiket bareng sama rombongan. Dan dia pertama kali mau ke Madinah ini bingung. Nanti yang jemput saya itu siapa? Nanti di sana nanti kemana? Dia orang yang belum pengalaman, tapi dia orang yang punya hati dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia punya hati dengan Nabi. Wah, di pesawat dibaca sholawat, di bandara dibaca sholawat terus, nggak berhenti baca sholawat terus. Ya, namanya sudah ikatan batin. Ikatan batin itu nggak bisa lupa sudah. Selalu sholawat. Ketika sampai di Madinah, dia heran. Ada satu orang yang tiba-tiba pakaian kebesaran orang Arab itu, ya, kiwir-kiwir putih, resi, pakai model ikal itu, menyambut dia. Tiba-tiba tahu namanya dia, fulan, ente fulan ya. Terus dimuliakan, dijamu, dikasih hotel yang luar biasa, sampai dia nggak sempat tanya rombongan saya mana. Saking senangnya disambut sama orang ini, ya, selesai dia hajat umroh dan ziarah Nabi, dia bertanya, gitu, tanya sama orang yang menyambut ini. Ya Allah, saya ini mau tanya tapi saya takut nggak sopan, tapi saya harus tanya, kalau nggak saya bingung. Semenjak awal jenengan kenal saya, terus tahu-tahu menjamu saya, dan ini semua Masya Allah fasilitas saya dapat tidak saya sangka-sangka sehebat ini, semulia ini. Apa ini ceritanya? Ini orang Arab ini senyum, dia bilang, saya sebelum engkau datang beberapa jam atau beberapa waktu, saya tidur. Saya dalam tidur ketemu Nabi SAW. Di dalam tidur saya itu saya mimpi Nabi, dia membawa kamu. Ini tamu saya, kamu bisa bantu saya apa enggak? Ini tamu saya, tolong urusi tamu saya ini. Rasulullah itu memuliakan tamu sampai begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, beliau di alam barzakh itu tahu ada orang mau datang bingung, belum tahu jelas mana tempatnya, mana dia menyambut dia. Rasulullah itu mensyafaati dia. Orang Madinah itu kasih tahu, ini tamu saya, lihat wajahnya, nanti kamu jemput, kamu urusin dia sampai dia senang. Tamu saya, kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahakadha Bapak Ibu ya. Jadi jangan jadi orang yang khawatir kalau punya ikatan batin dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selama hati kita senang Nabi, ada ikatan batin dengan Nabi, serasa susah. Kullu man ya'shaq Muhammad fi amanin wassalam. Orang kalau sudah asyik dengan Nabi, hidupnya aman, hidupnya damai, hidupnya senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi akhiratnya lebih senang lagi sudah. Ya, sampai orang yang sudah cinta Nabi itu enggak takut mati sudah. Mati itu ditinteni. Setan itu ditinteni. Itu Habibin yuntadhar. Kekasih yang ditunggu itu. Sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Darda. Itu Abu Darda, beliau sakit, dalam kondisi sakit, sudah betul-betul sakit, sudah parah. Ya namanya manusia, sakit ya sakit. Ya, walaupun sahabat Nabi sakit ya sakit. Loro ya loro tenanan, orang loro etok-etok gitu. Ya, datang sahabat Utsman Al-Khalifah. Wahai Abu Darda, kau sakit, kami menjengukmu. Naam. Ya, apa yang kau inginkan? Apa kau ingin sesuatu yang kami ingin datangkan kepadamu? Kau termasuk sahabat yang pejuang dan awal-awal berjuang dengan Nabi. Kata Abu Darda, wahai Khalifah Utsman, saya ini sudah kangen, kepingin ketemu Nabi SAW. Saya enggak kepingin apa-apa, kepingin meninggal husnul khotimah, ketemu kanjeng Nabi di alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Abu Darda. Dan terus apa keluargamu gimana? Apa perlu kami kirim sumbangan gini? Lah ya. Keluarga saya sudah saya ajarkan kepada mereka surat Waqiah. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam, tidak akan tertimpa krisis di keluarganya. Oh ya, sampai sing diutang akeh ya, berarti gak maca Waqiah. Ngono wae ya. Dang maca Waqiah, bendalu maca Waqiah. Idza waqa'atil waqiah fa innaha suratul ghina
itu bikin hidup kita cukup, ekonomi kita cukup, ya. Maka ya ini Abu Darda itu. Keluarga saya sudah saya kasih surat Waqiah, anak-anak apal semua, istri apal. Kalau saya meninggal saya nggak khawatir, mereka akan dicukupi oleh Allah. Ya, begitu sahabat-sahabat Nabi, mereka memiliki ikatan batin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kuat. Maka saudara-saudara, yuk kuatkan ta'alluq qalbi, ikatan batin dengan Nabi. Dengan apa? Banyak sholawat dimanapun, ya. Kemudian kita tingkatkan peneladanan kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu memiliki ikatan batin dengan Rasulullah, ikatan ruhaniyah dengan Rasulullah, dalam sehingga kita mendapat bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.